menarik kalau bahasanya mereka lihat foto profilnya, oh ini channel masakan. Kalau ibu-ibu itu pasti biasanya langsung subscribe ya, apalagi kalau video-videonya itu menarik. Itu tentang foto profil. Habis itu tentang headernya. Nah, headernya teman-teman juga usahakan membuat header itu yang berhubungan dengan masakan. Jadi teman-teman tuh headernya jangan serta-merta tulisan aja resep masakan atau masakan ini ABCD, enggak. Teman-teman headernya saran saya teman-teman sekalian, tampilkan gambar-gambar makanan yang menunjukkan gambar-gambar makanan yang begitu wow seperti itu. Jadi otomatis kalau headernya itu sudah terlihat wow, orang akan suka, oh ini channel masakan. Jadi mereka akan tertarik untuk melakukan subscribe. Jadi buat teman-teman sekalian itu ya, headernya harus diganti. Headernya kalau teman-teman nggak bisa ngedit ya kasih aja foto-foto masakan, ditambah dengan tulisan, ditambah juga mungkin dengan gambar atau foto teman-teman sekalian. Oke, itu tentang foto profil dan header. Berikutnya lagi kita akan bahas tentang settingan channel. Nah, di sini untuk settingan channel sama dengan tutorial saya di channel YouTube ini. Kalau teman-teman buka di channel YouTube ini, itu ada video yang semacam saya paling atas, itu saya YouTube terbaru 2022. Nah, itu settingannya itu sama persis seperti itu, tetapi mungkin ada kategori-kategori khusus yang berbeda. Nah, kategori apa itu? Yang pertama, kategori untuk channel YouTube masakan itu adalah blog dan orang. Karena kalau masakan itu kan blog berhubungan dengan orang ya. Nah, kalau kenapa blog dan orang? Karena resep masakan itu biasanya bisa juga kita buat sebuah tulisan di sebuah website seperti itu. Jadi buat teman-teman setting aja blog dan orang untuk settingannya ya, untuk settingan channelnya. Nah, habis itu ada tagnya, deskripsinya. Teman-teman deskripsinya itu ceritakan aja bahwasanya ini adalah channel masakan. Teman-teman bisa bergabung di sini karena selalu update, mungkin setiap hari jam berapa atau seminggu sekali atau seminggu berapa kali seperti itu. Teman-teman tulis aja di bagian deskripsinya. Setelah itu kata kunci tagnya. Tagnya di sini buat teman-teman sekalian untuk tag sebuah channel resep masakan. Kita channelnya ya, bukan ngomongin tag di videonya. Kita ngomongin tag channelnya. Tag channelnya di sini kita harus isikan sesuai dengan kata kunci, yaitu tentang masakan. Jangan kita isi dengan kata-kata kunci yang lainnya, mungkin nama orang, nama seseorang, nama kopi seperti itu, jangan. Nah, di sini teman-teman isikan kata kunci umum. Kata kunci umum itu seperti apa? Kita jangan membuat kata kunci resep masakan kangkung, itu kan khusus ya, mengarah ke satu makanan. Jadi kita masukkan kata kunci umum seperti ini: resep masakan, kuliner masakan, kuliner Indonesia, masakan Indonesia, seperti itu. Jadi kata kunci umum ya. Jadi bahan makanan. Nah, itu kan kata kunci umum ya. Kata kunci umum yang secara global, jadi bukan secara khusus, karena ini kita bahas tentang tagnya di channelnya. Itu teman-teman pokoknya cari aja kata kunci. Teman-teman bisa riset mana kata kunci yang besar kemungkinan itu banyak dicari orang lain, seperti itu. Oke, kita udah bahas tentang settingan dan tagnya kata kunci untuk channel YouTube. Berikutnya kita akan bahas tentang ide konten. Nah, di sini buat teman-teman sekalian yang membuat channel resep masakan, ide kontennya itu dari mana? Ide kontennya buat teman-teman sekalian itu sebenarnya mudah sekali. Terlebih lagi ibu-ibu yang biasa kerjaannya tiap hari memasak di dapur, itu bisa menjadikan sebuah ide konten. Jadi ide konten itu tidak harus kita membuat konten atau bahan-bahan yang wow atau bahan-bahan yang yang nilainya mahal seperti itu, enggak. Kita gunakan bahan-bahan seadanya. Jadi kita gunakan aja bahan-bahan yang ada di dapur. Salah satu contoh, kita hari ini memasak tentang tempe ya. Tempe itu gimana caranya kita olah sesuatu yang berbeda. Jadi mungkin jadi empal tempe, jadi tempe goreng yang luar biasa seperti itu. Jadi teman-teman jangan membuat tutorial yang umum yang biasa ada di masa orang-orang, jadi yang hari-hari dimasak. Jangan, kita buatlah sesuatu masakan yang berbeda, sesuatu masakan yang aneh seperti itu. Contohnya tempe dicampur dengan telur. Kayaknya saya belum pernah ya mendengar itu tempe itu diolah dengan telur jadi seperti apa. Nah, coba teman-teman buat konten yang seperti itu. Jadi orang itu akan penasaran, ini jadinya seperti apa sih? Mereka akan akan nonton video kita. Berikutnya lagi, kalau kita sudah menggunakan ide konten dengan bahan-bahan sederhana di dapur, setiap hari yang kita masak seperti itu, kita juga bisa membuat ide konten sederhana lainnya tentang ide jajanan pasar, jajanan anak-anak seperti itu. Biasanya jajanan ini sederhana ya. Salah satu contoh ya, kita gunakan bahan-bahan biasanya mungkin semuanya ciki itu kita olah dengan apa jadi apa. Jadi biasanya untuk makanan untuk jajanan pasar. Jadi itu biasanya para ibu-ibu itu ingin membuat kreasi tersendiri untuk masakan anaknya. Jadi mereka itu biasanya cari terus supaya anaknya itu suka makan. Salah satu contoh, kita buat nugget yang sesuatu yang berbeda.
Nah, ini bisa jadi ide konten terus, teman-teman nggak akan kehilangan, nggak akan kehabisan ide konten. Jadi seperti ini ya. Jadi ide konten itu banyak sekali kalau tentang masakan, nggak akan ada habisnya. Bahkan satu tempe aja itu nggak akan ada habisnya. Tempe jadi tempe di ABCD, ya, tempe di apa-apa, yang tempe bacem apa. Kita bahas tempe dulu sampai selesai, nanti bahas tahu lagi, nanti bahas tentang ayam, nanti bahas tentang sayur. Itu nggak ada habisnya. Bahkan ratusan bahkan ribuan video pun bisa kita olah. Kita bisa juga membuat konten-konten tentang membuat kue seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, itu ada ide konten ya. Berikutnya lagi yang kelima, yang terakhir kita akan bahas tentang gimana sih cara upload video untuk channel YouTube Resep Masakan. Nah, cara upload video itu sama dengan tutorial saya sebelumnya, cuma di sini ada perbedaan. Pertama, untuk judul itu kita harus melakukan riset dulu ya buat teman-teman sekalian. Riset itu supaya kita menemukan sebuah kata kunci ini kita gunakan. Tapi kalau teman-teman itu sudah pede, teman-teman subscribernya udah banyak, teman-teman bisa gunakan dengan imajinasi sendiri sesuatu yang berbeda. Jadi seperti ini contohnya, cara memasak tempe, kan biasanya kayak gitu ya. Kita coba rubah dengan cara seumpamanya sini. Dengan tempe kita bisa mengolah jajanan yang sederhana tetapi disukai anak-anak. Jadi kita angkat orang-orang itu yang melihat thumbnail atau judul kita itu seolah-olah itu jadi aneh. Jadi ini tempe mau diapain seperti itu. Jadi buat teman-teman sekalian, silahkan olah aja judulnya sesuatu yang menarik. Tapi kalau teman-teman bingung, teman-teman riset aja banyak kata kunci cara mengolah tempe menjadi apa. Biasanya kalau kita riset itu kita bisa menemukan ide-ide judul yang menarik seperti itu, yang dicari di search di YouTube. Jadi kalau dicari otomatis kalau video kita ditemukan, nah video kita itu bisa banyak yang nonton. Selain itu kalau teman-teman itu buat judulnya yang aneh yang saya bilang tadi, video kita itu bisa direkomendasikan dari YouTube karena sesuatu yang menarik, apalagi kalau disajikan dengan sajian yang menarik seperti itu teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya kalau udah judul, kita di bagian deskripsi diisi dengan bahan dan cara memasak. Jadi buat teman-teman sekalian, biasanya para ibu-ibu ya pada saat memasak membuat tutorial itu kadang-kadang kelewatan seperti itu. Jadi kita harus sediakan yang namanya bahan makanan dengan cara membuatnya. Jadi selain videonya, di deskripsinya itu kalau channel YouTube Resep Masakan itu kita isi bahan biasanya kayak gitu ya, bahan-bahannya, habis itu di bawah cara membuatnya. Jadi selain mereka melihat dari videonya, mereka juga lihat dari kalimatnya atau kata-katanya. Jadi otomatis, oh ini bahannya setengah kilogram, oh ini 1 kilogram, oh ini 1 sendok makan seperti itu. Oke, itu bagian deskripsinya. Habis itu di deskripsi kita tambahkan hashtag di sini. Buat teman-teman sekalian, jangan melewati atau melampaui dari judulnya ya. Jadi bahasanya begini. Jadi kalau soalnya judul cara membuat atau cara memasak tempe. Jadi kalau hashtagnya kita buat aja masakan tempe, resep tempe seperti itu. Jadi 2 kata kunci itu udah cukup, karena di sini jangan kata kunci jangan banyak-banyak, karena di sini kita akan masukkan kata kunci itu yang banyak itu adalah di tagnya. Nah kalau kita sudah masukkan hashtagnya, sekarang kita masukkan tagnya. Tagnya di sini buat teman-teman sekalian isi sesuai dengan kata kunci judul. Jadi kalau tadi kita membuat tag di bagian channel YouTube-nya itu kan kita membuat kata kunci umum. Nah di sini untuk tag di video kita harus membuat tag sesuai dengan judulnya. Salah satu contoh judul video ini kita bahas tentang tempe, ya udah jadi tagnya itu tentang tempe semua. Jangan judulnya tentang tempe, di tagnya kita isi tentang tahu. Jangan seperti itu habis itu di tagnya kita isi lagi tentang para chef-chef seperti itu, namanya chef-chef yang terkenal. Jangan. Jadi kita harus isi sesuai dengan judulnya. Jadi kalau bahas tentang tempe, cara olahan tempe ya, cara membuat tempe, cara memasak tempe ya gitu. Kata kuncinya kalau perlu teman-teman riset. Nanti kalau teman-teman menemukan banyak kata kunci, silahkan teman-teman masukkan di bagian tagnya. Itu minimal